Kisah ini berawal sejak aku bertemu Bobby, seorang cowok tampan yang punya tubuh atletis. Dia adalah mentorku di sebuah tempat fitness langgananku. Bobby adalah karyawan baru di tempat gym tersebut. Ia bekerja di sana baru sekitar 3 bulan waktu itu. Bobby masih cukup muda, masih sekira 23 tahun usianya. Dari yang aku tahu, Bobby masih lajang, dan ia tinggal sendirian di kota ini. Saya kos dekat-dekat sini kok bang. Terang Bobby waktu itu ketika ia kutanya di mana ia tinggal. Dari perkenalanku dengan Bobby, aku jadi sering punya fantasi tentangnya. Selain karena wajahnya yang tampan dan postur tubuhnya yang gagah, Bobby juga sangat ramah dan sedikit humoris. Aku dan Bobby jadi cepat akrab dan dekat. Karena selain kami punya hobi yang sama, kami juga punya selera humor yang sama. Aku sendiri adalah seorang laki-laki lajang yang sudah berusia 30 tahun saat ini. Aku bekerja sebagai seorang manajer di sebuah restoran di kota ini. Sudah lebih dari 5 tahun aku bekerja di restoran tersebut. Aku juga sudah punya rumah sendiri. Aku juga seorang perantau. Jadi di kota ini, aku juga tinggal sendirian. Sementara semua keluargaku termasuk kedua orang tuaku, mereka semua tinggal di kampung. Aku memang belum menikah, bukan karena aku tidak laku, tapi karena aku memang belum ingin menikah. Terlebih sebenarnya aku memang tidak punya ketertarikan pada perempuan. Selama ini aku belum pernah pacaran dengan perempuan manapun. Meski tidak sedikit perempuan yang ingin dekat denganku. Namun karena aku tidak punya selera terhadap mereka, aku pun selalu mengabaikan mereka. Aku pernah pacaran beberapa kali dengan laki-laki. Namun hubunganku selalu kandas di tengah jalan. Karena memang hubungan seperti itu tidak akan pernah bertahan lama. Dan aku menyadari sekali hal tersebut. Karena itulah aku tidak pernah berharap akan memiliki seorang pacar laki-laki yang bisa aku pertahankan untuk selamanya. Namun sejak bertemu Bobby, entah mengapa, aku punya harapan lebih padanya. Rasanya Bobby adalah pasangan yang cocok untuk aku miliki selamanya. Tapi masalahnya sekarang, mungkinkah Bobby juga punya harapan yang sama denganku? Mungkinkah ia juga menyukaiku? Hari-hari terus berlalu. Aku dan Bobby semakin dekat dan akrab. Kami jadi semakin sering bercanda. Aku yang biasanya hanya pergi ke tempat fitness 2 kali dalam seminggu, sekarang jadi semakin sering datang ke sana. Bahkan hampir setiap hari. Hanya agar aku bisa bertemu dan mengobrol bersama Bobby. Wah, jadi rajin nge-gym sekarang bang. Sapa Bobby ramah ketika untuk kesekian kalinya aku bertemu dia di tempat fitness. Iyalah, kan ada yang mau dilihat. Balasku sedikit menekan suara. Siapa tuh gebetannya ya bang? Tanya Bobby terdengar hanya sekedar basa-basi. Adalah seseorang, balasku berlagak misterius. Tapi bukan saya kan bang? Hahaha, ucap Bobby dengan diakhiri sebuah tawa ringan. Emangnya kalau Bobby kenapa? Nggak boleh ya? Tanyaku sengaja memancing. Ya boleh-boleh aja sih bang, tapi yakin gak bakal ada yang cemburu, balas Bobby. Siapa yang bakal cemburu sih Bob? Saya single kok, ucapku. Saya akan berusaha meyakinkan Bobby akan statusku saat ini. Baguslah, hehehe, balas Bobby lagi dengan kembali diakhiri sebuah tawa kecil.
Atau jangan-jangan justru kamu yang bakal ada yang cemburu? Ucapku lagi, sedikit memancing. Abang tenang aja, nggak bakal ada yang cemburu kok. Aku kan belum laku, balas Bobby kemudian. Baguslah, hahaha. Ucapku membalas, sambil sedikit tertawa, sengaja membalas dengan ucapan Bobby yang tadi. Dan begitulah, obrolan-obrolan kami semakin terdengar kental dan menjurus ke arah pribadi. Bobby seperti sengaja membuka peluang untuk aku bisa masuk lebih dalam kehidupannya. Ngomong-ngomong, nanti malam kamu ada cara nggak? Kebetulan kan malam minggu juga. Ucapku pada Bobby saat sesi latihanku berakhir sore itu. Kalau jomblo gini, mana punya acara malam minggu bang? Balas Bobby. Kalau aku ajak kamu makan malam, mau nggak? Tanyaku sedikit memberi tawaran. Wah, dalam rangka apa nih? Tanya Bobby membalas. Bukan dalam rangka apa-apa sih, cuma pengen kenal kamu lebih dekat aja. Sekalian hitung-hitung mau ngucapin terima kasih sama kamu karena sudah jadi mentor yang baik buat aku selama ini. Balasku berusaha sesantai mungkin. Oke, makan malam di mana? Di restoran tempat abang kerja. Ucap Bobby bertanya. Janganlah, nggak enak aku kalau dilihat karyawan-karyawan di sana makan malam berdua sama cowok. Hehehe. Balasku sambil sedikit tertawa. Ya udah, abang atur aja tempatnya. Aku standby kok. Nanti lokasinya Sherlock aja ya. Ucap Bobby akhirnya. Oke deh, nanti aku kabari lagi. See you Bob. Timpalku kemudian, sambil mulai melangkah menuju pintu keluar tempat fitness tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, aku masih terus memikirkan Bobby. Aku selalu membayangkan wajah tampannya, terutama tubuhnya yang memang kekar dan gagah tersebut. Aku mulai menyusun rencana untuk aku bisa mengungkapkan perasaanku pada Bobby. Meski sebenarnya aku masih ragu akan hal tersebut. Aku takut Bobby justru akan menjauhiku jika ia tahu bagaimana perasaanku padanya. Aku sudah cukup merasa bahagia karena sudah berteman dekat dengan Bobby. Setidaknya aku selalu bisa melihatnya setiap hari saat ini. Tapi jika nanti aku menyatakan perasaanku padanya, apa mungkin Bobby bisa menerima hal tersebut? Atau justru ia akan menjauh dariku? Dan hal itu tentu saja akan membuat hubungan pertemanan kami selama ini akan renggang, bahkan terputus. Dan itu yang aku takutkan. Karena dengan begitu, aku tidak akan bisa lagi dekat-dekat dengan Bobby. Apalagi ngobrol dengannya. Namun, jika aku tidak mengungkapkan perasaanku padanya, aku sudah tidak sanggup lagi memendam perasaan ini. Aku juga ingin tahu bagaimana perasaan Bobby padaku sebenarnya. Sebenarnya ada yang ingin aku omongkan sama kamu, Bob. Tapi kamu jangan marah ya. Ucapku memulai pembicaraan saat akhirnya kami pun duduk satu meja di dalam sebuah restoran mewah. Abang mau ngomong apa? Ngomong aja. Saya pasti gak bakal marah kok. Balas Bobby sambil ia mulai menyantap hidangannya yang baru saja diantarkan oleh seorang pramusaji restoran tersebut. Sebenarnya, aku suka sama kamu, Bob. Aku sudah jatuh cinta sama kamu bahkan sejak pertama kali kita bertemu. Kamu orang yang keren, ganteng, gagah, baik, dan juga ramah. Aku sangat menginginkan kamu, Bob. Apa kamu mau menjadi pacarku? Ungkapku akhirnya dengan perasaan yang tak karuan.
Untuk sesaat, suasana pun hening. Bobby terlihat sibuk menikmati makanannya. Sementara aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan penuh harap dan penuh tanda tanya. "Jawab dong Bob, jangan diam aja, aku jadi merasa gak enak hati nih," ucapku akhirnya setelah melihat Bobby hanya terdiam saja dari tadi. "Iya bang, aku mau," ucap Bobby tiba-tiba. "Kamu serius Bob?" tanyaku masih tak percaya. "Iya bang, aku serius," balas Bobby pelan. "Kenapa?" tanyaku tanpa sadar. "Kenapa apanya?" balas Bobby terlihat sedikit bingung. "Ya, kenapa kamu mau?" tanyaku menjelaskan. "Karena aku juga suka sama abang. Sebenarnya aku juga sudah jatuh cinta sama abang. Seandainya abang tidak mengungkapkannya terlebih dahulu, mungkin aku yang akan memulainya terlebih dahulu. Tapi karena abang sudah menyatakannya, ya aku terima. Karena aku memang juga mencintai abang," balas Bobby menjelaskan. "Oh, terima kasih Bob. Aku senang mendengarnya. Aku merasa sangat bahagia malam ini," ucapku apa adanya. "Jadi mulai malam ini kita pacaran?" tanyaku kemudian, sekedar meyakinkan diriku sendiri kalau Bobby tidak sedang mengerjaiku. "Iya bang, abang perlu bukti apa lagi untuk meyakinkan kalau aku serius?" balas Bobby, terdengar sedikit kesal karena aku masih meragukan ucapannya barusan. "Kalau begitu, bagaimana jika malam ini kamu menginap di rumahku saja? Kita habiskan malam minggu ini berdua saja di rumahku," ucapku dengan nada tanya dan penuh harap. "Oke bang, aku setuju. Sebenarnya sudah sangat lama aku menunggu momen ini bang. Hampir setiap malam aku selalu berhayal tentang abang. Dan malam ini semua hayalanku tersebut akan menjadi nyata. Aku merasa bahagia sekali bang. Semoga ini bukan hanya cinta sesaat ya bang, karena aku ingin selamanya bersama abang," balas Bobby terdengar cukup serius. "Pasti Bob, kita pasti akan bersama selamanya. Karena aku juga tidak mau hubungan kita hanya untuk sesaat. Aku mau selamanya hidup bersama kamu Bob, sampai maut memisahkan kita," ucapku berusaha membuat Bobby percaya kalau aku benar-benar mencintainya. Dan setelah menyelesaikan makan malam, kami pun segera berangkat menuju ke rumahku. Sesampai di rumah, aku pun tanpa sungkan mengajak Bobby langsung masuk ke kamarku. "Terus terang, abang bukan yang pertama bagiku bang. Tapi percayalah, aku benar-benar mencintai abang. Dan jika abang belum siap untuk hal ini, kita tidak perlu melakukannya sekarang," ucap Bobby tiba-tiba saat kami baru saja akan memulai petualangan kami malam itu. "Aku sudah sangat siap untuk hal ini Bob. Sudah lama aku mengharapkan hal ini bersama kamu. Aku juga gak peduli sekalipun aku bukan yang pertama bagi kamu, karena kamu juga bukan yang pertama bagiku. Jadi lebih baik kita mulai saja sekarang ya," balasku terdengar sedikit meminta. "Baiklah bang, jika itu yang abang inginkan, karena aku juga sudah lama ingin melakukan hal ini bersama abang," ucap Bobby kemudian. Lalu dengan berbekal pengalaman kami masing-masing dan dengan posisi kami masing-masing, kami pun memulai pertarungan kami malam itu. Rasanya sudah sangat lama aku tidak melakukan hal tersebut, dan hal itu membuat aku jadi sedikit brutal. Aku dan Bobby sama-sama seperti orang yang sedang menemukan setetes air di tengah gurun gersang.
Kami saling mengisi, saling melengkapi, dan berusaha untuk saling memberi yang terbaik. Sampai akhirnya, kami pun sama-sama kelelahan karena pertarungan kami yang cukup sengit malam itu. Sejak malam itu, aku dan Bobby pun resmi berpacaran. Meskipun Bobby bukan cinta pertamaku dan juga bukan pacar pertamaku, tapi kali ini rasanya benar-benar beda. Cintaku pada Bobby terlalu dalam. Belum pernah sebelumnya aku merasakan perasaan sedalam ini. Bobby terlalu istimewa bagiku. Hari-hariku jadi penuh warna. Hidupku jadi penuh semangat. Aku selalu meluangkan waktu untuk bisa bertemu dan menghabiskan waktu berdua bersama Bobby. Cinta kami pun terjalin dengan begitu indah. Aku berjanji pada diriku sendiri, bagaimanapun caranya, aku akan berusaha untuk mempertahankan cinta kami. Aku akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Bobby, agar ia tidak pergi dariku. Aku akan membuat ia selalu merasa terkesan dengan apa yang aku lakukan padanya. Namun meskipun demikian, aku menyadari bahwa tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi ke depannya. Hidup selalu penuh misteri dan teka-teki. Kadang apa yang kita rencanakan tidak selalu berjalan dengan baik. Kadang apa yang terjadi tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Aku juga menyadari akan banyak batu sandungan dan berbagai rintangan yang akan kami hadapi ke depannya. Mengingat hubungan kami ini bukanlah sebuah hubungan yang wajar. Tentu saja akan sangat berisiko bagi kami berdua. Terutama bagi diriku sendiri. Biar bagaimanapun, aku saat ini sudah berusia kepala 3. Kedua orang tuaku sudah teramat sering bertanya padaku tentang kapan aku akan menikah. Mungkin selama ini aku masih bisa mengatasi hal tersebut. Namun beriring dengan bertambahnya usiaku, tentu saja orang tuaku akan terus mendesak agar aku segera menikah. Apalagi aku ini anak tertua dalam keluarga kami. Apalagi kehidupanku secara ekonomi juga sudah sangat mapan. Tapi aku terlalu mencintai Bobby, dan apapun akan aku lakukan untuk bisa mempertahankannya. Sekalipun mungkin aku akan jadi anak yang durhaka karenanya. Lalu seperti apakah akhir dari kisah cintaku bersama Bobby? Simak kelanjutan kisah ini di part berikutnya ya. Terima kasih.